Oke, kita ketemu di dalam mata kuliah jaringan komputer. Jadi di dalam mata kuliah ini kita akan membahas secara detail apa itu konsep dasar dari jaringan komputer itu sendiri. Nah, mata kuliah ini akan kalian ampu pada saat di semester 4 sebelum masuk di dalam semester 5 penjurusan, di mana di dalam mata kuliah ini kalian akan mendapatkan dasar-dasar dari jaringan komputer. Jika nanti pada semester 5 kalian mulai mengambil penjurusan, akankah itu untuk mengambil penjurusan di dalam jaringan, ataukah itu di kecerdasan buatan, ataukah di multimedia dan game. Oke, kita kenalan dulu ya. Nama saya Francisca Cecilia Mukti. Kalian bisa panggil saya Frans atau Bu Frans, dan ini adalah beberapa bagian keilmuan saya yang saat ini sedang saya dalami, di mana saya mendalami tentang jaringan komputer, wireless sensor network, dan artificial intelligence. Nah, di sini ada email saya. Kalian bisa kontak saya by email atau by WhatsApp yang sudah saya share sebelumnya. Jadi jika ada pertanyaan atau diskusi mengenai topik-topik ini, kalian bisa email saya. Oke, ini adalah deskripsi mata kuliah tentang jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Kita akan bahas semuanya di sini, mulai konsep dasarnya, komponen-komponen di dalam jaringan komputer. Kita akan membahas juga model referensi arsitektur jaringan komputer, tentunya yang terstandarisasi ya. Kemudian sistem pengalamatan jaringan, kita akan menggunakan yang berbasis TCP/IP. Kemudian kita akan kenalan sedikit dengan server dan pemanfaatannya. Jika nanti kalian akan mengambil penjurusan jaringan komputer, maka kita akan ketemu dengan administrasi jaringan. Kita akan bahas semuanya di situ. Tapi di semester ini kalian akan mendapat tentang pengenalannya terlebih dahulu. Oke, kemudian materi akan kita kembangkan terus sampai ke konsep jaringan internet working, atau biasanya kita panggil dengan istilah routing. Itu nanti kita akan bahas di routing statik maupun routing dinamis. Dan keseluruhan materi ini akan kita tutup dengan implementasi. Artinya kita akan lebih banyak praktek nantinya. Oke. Nah, ini schedule-nya. Kita akan ketemu dalam 14 kali pertemuan, di mana di 7 pertemuan pertama kita akan lebih banyak membahas tentang teori, dan 7 pertemuan terakhir kita akan lebih banyak prakteknya. Jadi apa yang akan kita bahas di pertemuan pertama? Kita akan membahas tentang kontrak kuliah dan basic-basic di dalam jaringan komputer. Kemudian di pertemuan kedua kita akan membahas tentang analogi komunikasi dalam jaringan komputer. Kemudian kita juga akan membahas tentang protokol-protokol di dalam jaringan komputer. Nah, pertemuan ketiga dan pertemuan keempat kita akan membahas tentang sistem pengalamatan jaringan. Jadi di sini ada dua macam ya. Kita akan membahas masih di versi 4, IP versi 4 dengan menggunakan konsep subnetting dan konsep VLSN. Kemudian pertemuan kelima kita akan mulai membahas tentang server berikut dengan fungsi-fungsinya. Dan di pertemuan 6 dan 7 kita akan mulai masuk dalam konsep routing itu sendiri, baik statik maupun dynamic. Nah, ini untuk pertemuan ke-8 sampai ke-14. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa nanti di pertemuan ke-8 sampai ke-14 ini kita akan lebih banyak bereksperimen, kita akan lebih banyak membuat studi kasus yang akan kita selesaikan secara fisik. Ya, oke, seperti itu. Nah, untuk kriteria penilaian di kelas saya mungkin agak berbeda dengan di kelas lain, bahwa saya sangat menghargai bahwa teman-teman kalau mau hadir di dalam perkuliahan saya, di mana saya memberikan poin sebesar 25%. Dengan catatan di situ bahwa keterlambatan maksimal 15 menit. Jadi kalau teman-teman datang lebih dari 15 menit, boleh masuk kelas tetapi tidak absen. Nah, ini yang poin yang sangat besar di kelas saya adalah tentang tugas dan kuis. Jadi ada 45% nanti karena kita mata kuliah ini kita tempuh dengan banyak praktek, maka tentunya kita akan menggunakan modul praktikum. Nah, di mana di situ teman-teman akan diminta untuk mengerjakan studi kasus yang sudah ditetapkan di dalam modul. Nah, itu untuk tugas dan kuis ini poinnya sudah cukup besar, 45%. Jadi nilai-nilai akan saya share dari awal mula perkuliahan. Jadi teman-teman bisa melihat progres penilaian kalian sendiri dan bisa menentukan nanti kira-kira nanti di final roundnya kalian akan mendapatkan nilai apa. Oke, untuk UTS dan UAS saya akan menggunakan secara project. Jadi untuk masing-masing poinnya adalah 15%. Jadi kalau di total jumlahnya adalah 100%. Oke, sampai ketemu di video berikutnya tentang konsep dasar jaringan komputer.